Ya pemirsa, kini kita juga ada informasi ya jelang pertandingan semifinal Timnas Garuda Muda Indonesia. Ini melawan Uzbekistan yang akan digelar pada malam hari nanti. Ini orang tua dari pemain Timnas U23 mendoakan untuk kemenangan anak-anak mereka begitu ya. Ini dukungan dan doa atas kemenangan Timnas selama ini tak luput dari peran serta orang tua para pemain. Salah satunya adalah doa dari Surati, Ibunda Pratama Arhan, Arif Rifai yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Surati selalu berdoa dan setiap kali mau bertanding, biasanya Arhan juga selalu video call untuk meminta doa restu orang tua. Surati berharap agar Timnas selalu menjaga kekompakan, jangan sombong, dan jaga kesehatan. Siapapun lawannya, semoga Timnas menang. Walaupun skornya tipis, yang penting menang. Yang penting menang, itulah poinnya ya. Ada juga pernyataan dari sang ibunda. Kita simak berikut ini. Untuk pertandingan di semifinal, semoga mereka lolos. Ada doa khusus Bu untuk para pemain dan Mas Arhan sendiri? Untuk doa kami sebagai orang tua, ya doanya yang terbaik untuk anak-anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka. Yang penting semangat, kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik aja. Ya. Jangan tegang katanya. Jangan tegang. Yang tegang biar supporter aja. Gitu ya. Yang tegang biar penonton saja. Tapi nampaknya tidak hanya doa dari orang tua, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Wah. Indonesia ini yang penting menang gitu ya dalam Piala Asia U23. Bagaimana peluang Indonesia nanti malam melawan Uzbekistan? Kita akan perbincangkan pagi hari ini. Sudah ada 3 narasumber. Di samping saya sudah ada Bang Effendi Ghazali, penggemar sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, pencinta bola itu paling aman karena yang menganalisis dua ini sudah ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola dan juga founder Football Institute. Selamat pagi, Mas Budi. Mas Budi. Oke, kemudian juga ada Mas Wajah Mas Adiani. Budi nggak lepas kayak begini, kenapa nih tegang sekali Mas Budi ini? Tegangnya dari pagi ya, main nanti malam. Oke, dan juga ada Mas Adiani, pengamat sepak bola. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas Adi. Mas Adi lebih lepas nih kayaknya wajahnya. Saya ingin mungkin ke mereka berdua dulu ya, Chief ya. Kalau Mas Adi melihat pertandingan ntar malam, yakin optimis Indonesia bisa mengulang kembali gitu ya prestasi-prestasi yang sebelumnya sempat kita tuh agak nggak yakin di tanah air nih lawan Australia, bener kan? Lawan Yordania begitu. Yang lawan Korea Selatan. Anda sendiri bagaimana melihat? Sangat yakin ya dengan apa yang sudah terjadi di group stage, kemudian juga di laga kemarin menghadapi Korea Republic, bagaimana sudah ada game plan yang jelas, selalu startnya front foot untuk bisa menekan sejak awal. Ini merupakan satu hal yang sangat segar bagi kesebelasan nasional U23 kita, dan ini keadaan yang harus bisa dioptimalkan nanti ya menghadapi Uzbekistan yang kembali Kepatse dan skuadnya belum pernah merasakan kekalahan, masih juga belum kebobolan, 12 gol mereka ciptakan, tapi yang menjadi keunggulan Indonesia adalah tentunya justru kekalahan. Di group stage sudah belajar banyak. Dan ini adalah grafik yang ideal menuju ke partai yang harapannya peaknya tidak hanya di Korea Republic, tapi juga menghadapi Uzbekistan. Tim yang kalau boleh dikatakan sangat kolektif, memiliki kemampuan yang semuanya rata, dan ini justru menjadi kekuatan yang paling berbahaya di ajang kali ini karena mereka sangat difavoritkan dan juga sudah mampu mengalahkan balas dendam ya dengan Saudi Arabia di laga sebelumnya. Jadi kalau bisa dikatakan Rati, kekalahan membawa nikmat lah gitu ya mungkin ya. Karena Uzbekistan belum pernah dalam keadaan mereka kalah ataupun dalam keadaan sulit di locker roomnya masih belum ada. Tapi Indonesia sudah dicambuk dari awal. Iya, Indonesia sudah kena pukulan di awal, mereka bisa recover, responsnya sangat positif. Tapi memang bagi Uzbekistan, bahkan Kusanov baru saja bergabung, ini pemain yang baru saja dilepas oleh Longs, menjadi adisi yang luar biasa di zona pertahanan mereka. Mas Budi, kalau melihat keunggulan dari Timnas dan juga melawan Uzbekistan, apa peluang yang dapat ditangkap nanti malam? Oke, jadi pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan ini adalah pertandingan antara undefeated team melawan the unpredictable team. Tim yang sejauh ini belum pernah kalah melawan tim yang tidak pernah diperkirakan sampai sejauh ini. Jadi pasti akan banyak sekali kejutan, akan banyak sekali pertandingan yang kita nggak bisa
sampaikan. Kalau tadi dibilang saya tegang, jujur saya tegang. Karena kita Kelihatan, Mas berharap, Budi. Biasanya Mas Budi kita undang sini tuh sumringah gitu loh karena kita masalahnya. sebetulnya berharap lebih enak ketemu Saudi Iya. Arab dibandingkan ketemu Uzbek. Kenapa? Iya. Kita pertemuan lawan Uzbekistan ini belum pernah menang. Iya Belum betul. pernah menang, ya, Nah 3 itu kali sebetulnya ini adalah keunggulannya Sintayong yang setiap dia belum pernah menang lawan tim, kalau dia udah imbang biasanya itu menang. Dan mudah-mudahan aja pada malam hari ini nih kita akan bisa meraih kemenangan. Kita duluan lah gitu Kita ya. duluan karena bagaimana ini skuadnya Uzbekistan ini kalau secara market value itu kalau dinilai itu sekitar 300 miliar. Iya. Sementara Indonesia itu kalau skuadnya itu dinilai 80 miliar. Satu pemain Uzbekistan aja ya dia, itu nilainya udah Yang sama main kayak di Lex keseluruhan ya. ini nilai tim. Ya Kosmanov itu yang pemain belakang dari CSKA betul. Moskow itu nilai transfer marketnya 88 miliar. Artinya kalau secara keunggulan individu sudah jelas mereka diunggulkan karena Iya. banyak sekali pemain Uzbekistan ini yang bermain di Eropa, mulai dari CSKA Moskow, Rubin Kazan, FC Lens dan penampilan para pemain ini sudah kenyang dengan penampilan di timnas senior. Ada 7 pemainnya mereka Uzbekistan yang main di timnas senior. Oh, Lalu oke. mereka sudah bolak-balik langganan di Liga Champion Asia. Bahkan ada juga yang menjadi andalan di Liga Champion Eropa. Jadi dengan pengalaman itu, ini boleh dibilang adalah tim kedua yang jumlah pemain usia 23-nya lebih banyak dibandingkan Indonesia yang main di timnas senior. Timnas senior. Jadi udah nggak ada bedanya kedua tim ini secara keunggulan antara tim senior maupun U23. Cuma bedanya pengalamannya mereka, para pemain lebih kenyang di Eropa dibandingkan Indonesia. Iya, tapi kan kalau misalnya saya mungkin mereview ya beberapa catatan gitu dari beberapa kali pertemuan, kita pernah menahan imbang 2 kali 45 menit loh. Artinya kita pertahanan kita Asian cukup Games terakhir kuat begitu dan juga penyerang mereka pun juga bisa kita tangkis atau kita bisa tangkal, cegah seperti itu. Nah, saya ada sedikit ini sih optimisme Mas Budi, Mas Adi gitu ngelihat bisa nih faktanya, asal jangan kendor aja begitu, asal jangan lelah dan lesu aja begitu loh menghadapi Uzbekistan. Kalau ini. optimisme kan harus ya. Lah, Iya, iya. Harus. Tapi kita juga harus tahu situasi ini Uzbekistan ini berhasil mengalahkan tim bertahan Saudi kemarin. Dan dalam 3 kali berturut-turut event ini mereka juara 2018 waktu lawan Korea, 2020 Korea menang mereka peringkat ketiga. Waktu 2022 Saudi juara mereka runner up-nya. Sekarang mereka sudah mengalahkan Saudi Arabia yang juara bertahan. Iya. Jadi memang posisinya mereka sangat diunggulkan. Dan posisi kita sebagai underdog sebetulnya mudah-mudahan lebih diuntungkan dengan itu. Unpredictable itu. Unpredictable team itu. Kalau dari Bang Ege sebagai pecinta sepak bola, nanti memprediksi akankah ini cukup panjang permainan, agak alot mencetak gol atau gimana nih Bang? Adi pengennya panjang. Kalau saya mau bilang begini, tergantung dari 2 hal. Kenapa? Yang pertama harus betul-betul main lepas dan santai para pemain kita. Toh target-target sudah tercapai. Ya. Kemarin-kemarin Betul, kurang ya? lepas, kurang santai. Enggak, sudah mulai kan. Sejak dari main lawan Australia, Yordania, Iya. yang kebetulan Korea Selatan. saya lihat sendiri, Korea Selatan saya nggak lihat, itu mereka santai betul, percaya diri, menguasai bola, bisa berdiskusi ketika bola keluar misalnya. Jadi itu paling menentukan tuh ya, kalau mereka percaya diri, kemudian santai ya, toh target-target sudah Udah lewat, over, sudah udah over. selesai. Tapi Kalau bisa- nanti bisa malam santai nggak menang, melawan Uzbekistan yang langsung nggak pernah Olimpiade kalah? memang ya. Tapi itu satu. Yang kedua, kan orang tuh selalu khawatir apakah di mana titik puncak peak performance dari sebuah kesebelasan. Ya. Sebetulnya agak mirip ini, saya nggak tahu ya, saya dengar hotel timnas kita itu sama dengan hotelnya Argentina waktu Piala Dunia. Jadi keadaannya hampir sama loh. Ini pengaruh Kalah ya. dengan Saudi Arabia dulu Di kan. awal ya. 1-2, kita 0-2. Iya. Habis itu Argentina melalui 2 kali penalti loh. Iya. Sama Belanda penalti yang Van Dijk juga nggak masukin gitu kan. Iya. Nah, selisih itu kan kemudian masuk di finalnya pakai penalti juga kan. Yang di tengahnya nggak, sama Kroasianya nggak kan. Kemudian berhadapan dengan Prancis penalti gitu. Nah, jadi Minimum. kita semua optimis bahwa ini yang kemarin itu di lawan Korea Selatan Ya. bukan puncaknya. Nanti malam bisa lebih naik All out lagi, lagi, ya kan? Karena kan itu udah puncaknya, dia tinggal turun tuh. Iya. Nah, jadi nanti malam bisa naik lagi dengan harapan, karena itu betul seperti tadi, kalau kejelian mengadaptasi permainan, rasanya iyalah STY yang sekarang sedang
didukung penuh oleh betul. rakyat kita. Jangan-jangan dia bisa jadi menteri pemuda dan olahraga. Ada yang bilang begitu. Nah, sementara itu Timur Kapatse ini juga menurut Betul. kita dia luar biasa Pelatih kan. Uzbekistan. Kalau ketemu lawan ini strateginya walaupun formasi tetap sama misalnya Strateginya agak 4-2-3-1 berbeda. tapi selalu dia bisa berbeda-beda. Iya, iya. Melawan Arab Saudi dia tidak mementingkan penguasaan bola loh. Arab Saudi yang lebih unggul secara statistik. Tapi lihat dia mencetak gol ya pada detik-detik di mana ya sudah kelelahan itu. Artinya menurut Chief Ege ini perhitungan Uzbekistan cermat sekali berarti ya? Cermat, karena dia mengatakan pelatihnya Timur Kapatse ini mengatakan dia nggak khawatir dengan penonton Indonesia yang makin lama makin Ya, banyak. kalau dari data Banyak, tadi ya. ball position aja dikuasai oleh Arab Saudi kan Iya. begitu. Jadi Kan? penonton kita tuh kan mula-mula sekitar 3.000, 5.000, habis itu 9.000 ya. 9.000. Dengan catatan Korea juga banyak. Uzbek mungkin tidak akan sebanyak ketika melawan Korea, tetapi dia sudah bilang dia nggak khawatir soal itu. Tapi pada sisi lain kita nggak usah khawatir juga karena Sintayong datang khusus menyaksikan pertandingan Saudi melawan Uzbekistan. Uzbekistan. Jadi ini udah bener adu saraf antar kedua pelatih. Nah di samping itu bagaimana para pemain ini bermain dengan bebas tadi karena unpredictable sudah sampai ke sana satu-satunya tim debutan. Target sudah Ya. terlewati. Tiga yang lain ini juara semua kan? Juara semua sebelumnya gitu. Oke, Oke. kita juga tadi kan Bang Egi mengatakan Itu suara-suara di tanah air sih. suara-suara Ya, di tanah oke. air. Nah. Supporternya di sana luar biasa loh, 9.000 Ya. orang ya, Bang? Oh yang kemarin tuh kan 9.000 ya, 9.000 lebih. Ya. Nah, Ntar malam prediksi abang? Indonesianya akan sama banyaknya, ya. Jadi saya sudah Gak mungkin kita dengar dapat tiket ekstra. dari Pak Ridwan Hasan, duta besar kita, Ali Murtado yang mengurus itu semua. Lalu ada Dadan Juarsa, Afif yang bicara ini, sama Vidi itu, mereka yang koordinir untuk nanti malam. Itu sudah dibeli dan jumlahnya paling tidak hampir sama seperti yang kemarin. Cuma Oke. mungkin dari Korea Selatan waktu itu banyak, dari Uzbek mungkin nggak sebanyak Korea penonton Selatan. Korea Nah, Selatan. berarti kalau tiket Uzbek nggak laku, lempar aja ke Indonesia Oh dibeli. iya. Mas Budi ketawa. Oke, ini kita aja berbincang ya. Persiapan bagaimana supporter Indonesia yang menginjakan kaki di stadion pada malam hari nanti ya. iya. Seperti apa persiapannya? Usai jeda pada berikut kita akan berbincang nih dengan Mas Afif Umar. Tetaplah sama kami. Orang Kuningan taunya. Oke, memang dukungan supporter ini memang luar biasa sekali ya. Bahkan di Iya, negeri iya. orang pun ini dukungan 9.000 yang hadir Banyak tuh orang di Indonesia lapangan. nanti. Harapannya malam nanti ya bisa lebih banyak. Makanya kalau tiketnya itu nggak laku, kasih ke kita deh. Pasti dibayarin kok. Kita coba pantau sedikit ya bagaimana persiapan dari supporter Indonesia yang ada di Qatar. Sudah ada Mas Afif Umar. Selamat pagi Mas Afif. Assalamualaikum. Nih dini hari di sana nih Mas Afif. Kita gangguin nih pagi-pagi nih. Mas Afif, bagaimana persiapan para supporter kita untuk nanti malam? Sore berarti di sana ya. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa TV One. Insya Allah persiapan kami sudah cukup matang. Kami sudah susun. Kebetulan saya yang ditugaskan untuk mengarrange semua dan sekaligus menjadi sutradara untuk kegiatan besok, dan saya percaya pemirsa TV One sudah melihat bagaimana antusiasme kami para fans Garuda di Qatar saat pertandingan Korea. Dan untuk yang sekarang sungguh kami merencanakan lebih meriah lah, bahkan beberapa tambahan amunisi dari teman-teman pun sudah kita siapkan. Nanti kita lihat apakah bisa masuk dibawa ke stadion atau tidak, karena perizinannya kami sudah submit, tetapi di approve atau tidaknya oleh pihak keamanan, oleh security turnamen, mungkin pagi ini akan dirilis di approve atau tidaknya. Tapi yang terasa oleh kami adalah kemarin adalah saat lawan Korea itu 9.100 penonton, itu sungguh di luar dugaan, karena yang kami booking saat itu adalah cuma 3.000 tiket. Jadi sisanya yang sekitar 6.000 adalah mereka beli secara online. Sementara yang sekarang yang lewat bookingan, dibeli oleh kami dari Garuda Qatar itu sudah 4.500. Dan ketika pihak panitia
membuka secara online pembelian hanya dalam waktu kurang lebih di bawah 2 jam. Mereka sudah sold out. Jadi Oke. kami sendiri kebingungan, ratusan message dari berbagai kalangan menanyakan tentang tiket ke kami, dan kami pun sudah mencoba berkoordinasi dengan kedutaan besar agar menjembatani kami dengan panitia pertandingan agar menambah jatah jatah tiket untuk kami. Dan kelihatannya mungkin memang akan kejadian kapasitas stadion yang 10.000 itu akan full, dan 95% adalah fans Indonesia. Jadi keajaiban Kajan, keajaiban GBK yang kami panggil sebagai Gelora Abdullah bin Khalifa itu akan memihak ke kita. Insya Allah timnas Garuda akan menang kembali di stadion yang menurut kami inilah home base-nya tim nasional Indonesia. Itu saja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Punya home base dia. Iya, udah dibeli tuh stadion jangan. Oke, Mas Afif, ini kalau misalnya kita digambarkan ya, stadion itu kan oval gitu ya. Stadion itu oval. Nah, kalau 9.105 tadi tuh yang ada tulisannya attendance itu kira-kira merahnya itu Akan merata gitu atau gimana tuh? Bisa digambarin nggak? atau Mas Afif? terpusat di sebelah mana begitu? Merahnya itu 95%, dan itu akan terpenuhi oleh kami semua, oleh barisan merah putih ya, fans Indonesia. Dan melihat kemarin pertandingan Uzbekistan dengan Saudi, saya pikir fans Uzbekistan tidak terlalu banyak juga yang hadir. Saya mempercayai 95% stadion itu akan terpenuhi oleh fans kita. Jadi kalau melihat layout yang kemarin, maka fans Uzbekistan akan ditempatkan sama seperti fans Korea di sudut kanan sisi gawang, sebelah gawang. Saya pikir akan sama, tapi dengan jumlah penonton Indonesia yang jauh lebih besar. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Mas Afif tadi mengatakan kali ini kemeriahannya berbeda dibandingkan laga Indonesia melawan negara-negara lain sebelumnya. Berbedanya seperti apa? Nanti apa yang dipersiapkan? Karena saya mempercayai bahwa timnas Indonesia akan lolos gitu menuju Olimpiade, dan sebagai maaf kalau ini bocoran, tapi mungkin terlaksana atau tidaknya kita lihat. Kami merencanakan mengajukan untuk membawa kertas-kertas kecil serta tisu roll. Jadi ketika Indonesia menang, maka ribuan supporter kita itu akan melemparkan tisu toilet ke lapangan. Jadi nanti dari segala penjuru sekitar mungkin 9.000 orang akan melemparkan tisu toilet gitu. Menjadi satu selebrasi yang menurut saya gitu itu akan sangat indah kita lakukan ketika Indonesia dinyatakan lolos. Tapi sampai saat ini approval-nya belum kami terima. Selain juga kita sudah menyiapkan banyak cardboard, terus bendera-bendera tambahan, dan insya Allah juga kalau diizinkan drum. Cuma terkendala kami adalah itu kan banyak sektor. Kita hanya diizinkan untuk membawa megafon itu cuma 2. Jadi beberapa sektor memang kita agak sulit tercover kalau tanpa megafon untuk yel-yel bersama. Tapi insya Allah seiring berjalan fans Indonesia di Qatar, fans Garuda di Qatar yang awalnya tidak tahu cen-cen lagu-lagu penyemangat timnas Garuda, sekarang alhamdulillah mungkin 90% mereka sudah hafal, sehingga mudah mengikuti
Udah mengikuti. Satu Bahkan lagi jangan lupa, orang yang ya, tidak Uzbekistan rungkat gitu loh ibaratnya. Ya, rungkat Uzbekistan jangan lupa. Ya, kan? Oke, kita lanjut nih diskusi kita Iya. ya. Kita lanjutin diskusi kita. Mas Adi juga Mas Budi, Bang Ege juga masih bersama kita. Saya jeda, kami akan kembali. Gol yang berhasil dilesakan ke gawang Yordania berasal dari sepakan Marcelino dan juga Komang gitu. Nah, Dua nanti diantaranya. malam ini bagaimana Indonesia bisa Squad melawan ini nih, Mas tim Adi. Serigala Putih begitu ya. Kalau melihat kan semua lini di tim lawan ya ini Iya, Uzbekistan. Uzbekistan bisa mencetak gol selama ini. Ya, dan kuncinya ada di Nurchayev juga ya. Ini pemain yang bisa mencari momen yang tepat untuk bisa menciptakan gol bagi Uzbekistan dengan touches yang minimal di opposition box. Ini adalah keadaan yang harus diperhatikan. Yang lawan Saudi kemarin ya. Lawan Saudi, Minimal sekali. mereka tidak perlu 5 hingga 8 touches untuk bisa mencari kesempatan menciptakan gol di Itu dua kotak penalti touch lawan. ya. Betul, dan ini keadaan yang harus dicermati bagi backline kita yang saya pikir sudah sangat siap juga dengan back three yang begitu comfortable di bawah pressure, tapi juga harus memperhatikan situasi di mana Uzbekistan ini tampil jauh berbeda dengan tim-tim yang sudah dihadapi oleh kita di group stage dan juga di knockout stages. Mereka punya kolektivitas, mereka tidak mengandalkan satu pemain saja, dan ini adalah keadaan yang harus diperhatikan benar-benar. Dan Waspadai ya. pergerakan dari sisi flank kiri, kalau kita melihat memang ini menjadi satu area problematik bagi Sinteyong dengan Fajar Fatur Rahman dan Ilham Rio Fahmi yang belum keduanya bisa nyaman tampil di sana. Berbeda dengan misalnya di senior ada Asnawi di sana yang lebih comfortable untuk bisa bermain dengan sistem dari Sinteyong. Tapi siapapun yang bergeser masuk, apakah itu Yener ataupun juga Witan bisa drop back, tapi kita harus lihat juga betapa underratednya gaya bertahan yang bisa ditawarkan oleh Marcelino Ferdinand. Ini pemain yang bisa mengcover area-area yang tidak hanya di sepertiga akhir lapangan lawan, tapi juga ketika dibutuhkan untuk track back dan Bisa mencari meng-cover situasi juga. untuk menahan transisi, dia menjadi pemain yang juga begitu optimal di sana. Jadi sangat cair ya interchange antara pemain Indonesia ketika tanpa bola. Ini yang membuat tentunya keadaannya nanti bagi Uzbekistan mungkin space-nya akan terlalu tipis di zona Nanti pertahanan kita harus dari apa? Indonesia. Harus bermain terbuka, menyerang lebih dulu atau gimana? Atau bertahan dulu Atau menunggu? defensif. Ya, bagi Sinteyong dia sudah tahu approach seperti apa yang akan dilakukan. Karena dia menyaksikan lawan Arab kemarin kan, Iya. Uzbekistan lawan Iya, Arab dan kan. dan Sinteyong adalah pelatih yang begitu detail mempersiapkan skuadnya, dan tentunya juga tidak perlu tampil terlalu menyerang sejak awal, tapi ada balance yang tepat yang akan dicari dan berupaya untuk tidak kebobolan di 10-15 menit awal menjadi satu approach yang mungkin akan masuk akal bagi tim Garuda Muda ya. Karena 10 menit awal tuh ini banget. Krusial ya. Krusial banget ya Mas Adi ya. Iya, dan kita punya juga pemain-pemain seperti Witan yang bisa bergerak di tight spaces, mencari bola-bola yang baik untuk give and go dengan bahkan Marcelo Ferdinand juga. Dan ball carrier kita Nathan Cho tampil sensasional, dan iya. ini juga berkah ketika di first match menghadapi Qatar, Yener kartu merah. Dan kemudian ada satu tactical yang berbeda yang ditawarkan dengan personel yang lebih segar di lapangan tengah. Nathan Cho biasanya beraksi di flank, tapi kali ini Sinteyong juga nyaman memainkan dia di area sentral dan dia bergerak begitu luar Leluasa biasa ya. untuk bisa memulai serangan dan juga menjadi pemain yang melapis pertahanan. Kalau dibilang kita bisa full tim semuanya, beberapa nama Mas Adi menyebut, Mas Budi, ditambah lagi kalau misalnya Struck bisa juga, tapi sayang sekali kan ya, Struk nggak bisa ya. nggak bisa Absen. gitu. Gimana Mas Absen. Budi ngeliatnya Mas? Ya, Starting line up kita lah gitu loh. Ya memang dengan tidak hadirnya Rafael ini menjadi ketidakunggulan Ya. awal untuk Indonesia. Karena yang paling banyak melepas tendangan ke gawang ini adalah Rafael. Isi orang ini. 10 percobaan tendangan dari 4 pertandingan, 6 diantaranya shoot on goalnya berhasil, 2 diantaranya menghasilkan gol. Ya. Nah, saya belum bisa melihat dari 4 pertandingan terakhir yang suka atau berani untuk melakukan tendangan dari luar kotak. Ya. Sementara Uzbekistan berani untuk melakukan itu. Beberapa golnya Uzbekistan itu terjadi karena tendangan dari luar, luar kotak. kotak. Oh, Dan oke. terjadi rebound ya dia pada saat pertandingan lawan Saudi. Arab. Nah, bicara sisi kanan, sisi kiri, ini persoalan lini kanan kita ini memang jadi problem. Karena di PR sayap kita ya, kiri Pak, ya. Uzbekistan itu nanti akan diisi oleh pemain Ekinov yang ini luar biasa pengalamannya. 27 kali main di tim nasional senior dan 14 kali penampilan di Liga Champion Ya. Eropa. Kalau berhadapan dengan misalnya ada Fajar Fatur Rahman atau Rio Ilham, Kita jangan underestimate dong. Ya, kan? mungkin head to headnya akan gugup, Ya. akan Ya. gugup. Harus ada double up ya dari para Ah. pemain Indonesia untuk bisa mengcover di lini sebelah kanan ini yang Ya. tentunya Kira-kira juga siapa yang bisa sudah mengisi dipersiapkan. kekosongan di lini sebelah kanan? Seharusnya yang bisa menjadi keunggulan nantinya. Kalau menurut saya sih mungkin Fajar akan lebih baik ya dibandingkan dengan Rio ya. Dia bisa dilapis dengan Komang atau Ferrari, itu mungkin cukup lah Ya. untuk melawan itu. Kalau di sisi kanan walaupun ada Odilov yang memang sekarang ini udah mencetak 2 gol untuk 2 ya. Uzbekistan, untuk head to head dengan Arhan saya kayaknya masih bisa Arhan untuk melawan. Oh, Nah, sementara perangan lini tengah ini memang luar biasa sangat ketat karena
Nathan akan berhadapan dengan one of the best player dari Uzbekistan melawan CSKA Moskow, pemain dari CSKA Moskow ini untuk memenangkan pertarungan lini tengah. Nah, persoalannya ketika kita sudah bisa mengukur lini tengah dan lini belakang kita, problem utamanya itu ada di lini depan. Siapa yang bisa menggantikan posisi Rafael untuk mencetak gol? Walaupun Kira-kira memang diturunkan oleh STY? gimana? Kira-kira yang diturunkan oleh STY? Ya kalau kebiasaannya sih pasti Hoki Caraka. Persoalannya apakah Hoki akan betul-betul membawa hoki bagi Indonesia atau enggak pada malam Harapannya hari bisa ini? bawa hoki ya. Ya, hilangnya strike juga akan menjadi kendala karena strike yang memulai press. Dan ketika ball retention itu dimulai dari pemain yang bisa mengambil di bidang permainan lawan, ini akan lebih ideal untuk Indonesia untuk bisa menekan terus. Ini yang mereka buktikan menghadapi Korea Republic, menghadapi Australia dan juga terutama Yordania, di mana tentunya press dari strike akan berakibat optimal karena semua akan langsung ikut membantu menekan sejak awal. Dan ini Sejak adalah keadaan awal. yang mungkin Hoki Caraka nanti akan coba menyesuaikan untuk bisa tampil seperti strike juga, dan Hoki punya kaliber ini, punya kemampuan ini untuk bisa juga bergerak di flank, koneksi dengan lapangan tengah, dan juga bisa menggiring bola, kunci-kunci yang akan diharapkan bisa untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh Rafael Strike. Bang Ege, 15 menit awal ini krusial nih Bang Ege. Bahkan mungkin dari Uzbekistan mengejar poin di awal dulu nih. Bisa-bisa mental pemain kita bisa drop kalau misalnya di awal kebobolan. Tapi kalau melihat bahwa ini kan tadi kita sudah membicarakan lini per lini, pelatih sama pelatih, Timur Kapatse dengan Sintayong. Lalu Nathan Chuaon akan berhadapan dengan Jasurbek Zalaludinov. Sebetulnya nama mereka tuh hampir sama dengan nama kita. Udin. Zalaludinov gitu. Pakai Itu kan double memang lagi. itu kan. Kemudian tadi disebutkan Arhan dengan Odinov mungkin ya. Di Odilov di situ. Nah, semuanya itu sekarang memang sangat tergantung pada 15 menit pertama sama-sama membaca kali ya. Cuma sekali lagi tadi kita memang agak sedikit, kita kalau menonton di situ kan tim Indonesia itu di sebelah sana, lalu VIP di sini gitu ya. Lalu memang ini Afif dan kawan-kawan jago tuh, dia atur sebelah belakang gawang sini ada. Skenario-nya dia yang ngatur. Jadi Jadi ada merata penalti semuanya. apapun, walaupun ternyata Qatar lolos juga kan penaltinya gitu ya. Nah, tapi dibalik ketika kita melihat dari sisi sana, terasa betul tuh bahwa pada sisi kanan kita Ada tuh kekosongan. agak gampang dieksplor. Nah, itu bagaimana cara menutupnya pada malam nanti ya, nanti, menghadapi misalnya. Uzbekistan yang mana semua lini bisa mencetak gol loh. Iya, jadi 12 gol dicetak oleh 10 pemain, hanya 2 yang mencetak 2 gol ya, yaitu Odilov sama Nurkachev tadi. Jadi semuanya bisa untuk mencetak gol, dan pemain yang betul-betul dipertahankan itu ya kaptennya tadi. Sudah yang betul-betul langsung dijamin pasti ada di posisi itu misalnya. Yang itu akan berhadapan dengan Nathan Chuaon nanti di tengah gitu. Ya itu dia, makanya kalau misalnya bisa tiket aja ditambah lagi gitu buat kita, mungkin bisa pengaruh nggak sih? Nah, gitu stadion ini kan kapasitas 12.000. Di tengah itu kan buat VIP dan 9.000 ya kita sendiri loh tuh. Iya, makanya 9.000 aja kemarin sudah kelihatan. Banyak banget ya, luar biasa. Ya. Ibarat kata kalau misalnya Uzbekistan mau nyerang gitu ya, mau ofensif ke gawang kita, Pelatihnya sudah bilang dia nggak terlalu terpengaruh dengan hiruk Iya. pikuk. Ini kami sudah biasa bermain di. meskipun di belakang gawang kita itu wah luar Yang penting biasa. jangan di belakang dia kali kalau. Kalau di depan aja katanya dia sudah berpengalaman katanya. Ya. Saya warnanya menarik ini ya. Oke. Kita jeda lagi dulu sejenak pemirsa. Nah ini Iya, kita sudah lihat ya. nih. Ini kira-kira seperti inilah ya formasi. Formasinya. Mas Budi mungkin ada komentar? Nah, nanti aja. Nanti aja ya. Nanti aja, dia ngeri nih kayak mau berkomentar soal ini nih kayaknya nih. Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Oke, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin bergabung lagi dengan Doha Qatar nih, ada Mas Afif Umar masih bersama kita ya Mas Afif ya. Mas Afif, kalau dari mungkin prediksi ini Mas Afif kira-kira, waduh udah berubah loh pakaiannya loh Mas Afif loh. Prediksi langsung. Enggak, tapi ini menunjukkan. Ya, inilah kearifannya Indonesia di mata dunia ya. Peci itu tuh bisa menyihir loh. Iya kan, Saya peci tahu itu doanya Mas Iya. Habib ini kayaknya udah untuk nanti Indonesia bisa. Kayaknya baru kelar subuh. Mas Afif, prediksi Mas, kalau skor gimana Mas Afif? Skornya nih? Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tadi 2 menit yang lalu azan subuh, jadi saya ganti saya pikir biar langsung sholat subuh. Bikin doa ya Mas. Saya meyakini, Udah paling benar. ya, saya meyakini Indonesia bakal menang. Soal perkara skornya
terpulang pada pada takdirnya, tapi saya meyakini Indonesia menang. Ya kalau ditanya berapa skornya, saya optimis paling tidak 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia, luar biasa ya kalau tebakan atau prediksinya Mas Afif nih. Mas Afif, tapi adanya supporter kita di belakang gawang kita yang ikut juga menjaga gitu ya, menjaga kekuatan pertahanan kita dari gempuran lawan. Akankah malam ini juga supporter akan semakin menggila gitu loh ibaratnya ya? Kira-kira Mas Afif? Itu sudah bisa saya pastikan, sudah kami bisa pastikan dari koordinator Garuda Qatar itu, karena sekarang yang meminta tiket ke kami itu lebih dari 3.000 orang yang memohon agar bisa membeli tiket tambahan ke kami, dan itu tentu kami tidak bisa memenuhi, sehingga dengan antusiasme seperti itu kami meyakini setiap kursi akan terisi, dan setiap kursi yang terisi itu akan ada di belakang kita semua, ada di belakang timnas Garuda, dan ya sudah pasti mereka akan sangat support dan mendukung timnas kebanggaannya. Jangan lupa yel-yel nggak bisa pulang gitu dong. Itu pakai naskah loh. Hah? Jadi Pakai naskah? semua yang ada di sana tuh nanti dibagiin naskah. Oh. Jadi sambil Apa sih yel-yelnya, Bang? semua mereka. Mas Afif, apa sih yelnya? Yel yang paling mantep apa Mas Afif? Yel yang paling mantep gitu loh. Yang bisa ngeganggu si Udin ntar malam lah pokoknya. Nggak bisa, Udin kan nggak ngerti bahasa kita. Tapi mereka kan banyak nih di belakang gawang. Yang tidak boleh dilakukan mungkin hanya jangan meniup secara serentak ya. Tapi kalau teriak-teriak sih Oke. nggak masalah. Apa Mas Afif kira-kira pamungkasnya apa nih? Teriakannya nanti. Tiap pertandingan itu karena begini, mungkin berbeda dengan ketika kami datang ke Senayan, itu bisa dipastikan orang Indonesia yang datang ke Senayan itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau di negara seperti kami yang di luar negeri itu kan tidak semua orang paham dan mengerti bagaimana teknisnya menonton bola yang menurut kita baik. Jadi di luar kami membagikan cen-cen, kertas apa yang harus kita nyanyikan. Itu tiap pertandingan kita bagikan kurang lebih 3.000 lembar. Jadi mereka agar mau menghafal, agar mau membaca, gitu, agar bisa mengikutinya mudah. Dan ya insya Allah lah nanti kita lihat, mungkin sebagai kejutan buat pemirsa TV One, cen apa yang akan kita berikan untuk mempreser lawan kita nanti malam. Tapi kita berikan apresiasi juga untuk supporter Indonesia yang ada di Qatar nih. Katanya juga setelah nontonnya selesai, ini bersih-bersih sampah-sampahnya Oh juga. biasa itu. Biasa itu. Ya dengan 9.000 orang lebih nih ya. Tetap menjaga kehormatan Indonesia dimanapun kita Dan berada. itu Gitu. gedombrang itu keluarnya paling terakhir tuh. Sama-sama, gitu? iya. Untuk keluar, lalu terima kasih Timnas Garuda, terima kasih. Itu paling terakhir. Karena saya pernah di. Jadi sampai akhir parkirnya masih luar Jadi, biasa ya. Pip saya ceritakan sedikit. Nanti ada 6 atau 7 yang jadi koordinator itu ya. Pip di situ on duty gitu. On duty. Nah, Termasuk Mas Afif juga? saya pernah dikasih satu, dia pasti. Dan kita boleh jalan dari ujung ke ujung. Mantap. Karena yang jaga kalau ngeliat, on duty. On duty. Jadi Nggak bisa dilarang on itu. duty lari bawa bendera. Iya. Itu Kalau selama mereka permainan berlangsung? bawa apa? Selama berlangsung. Oke. Terus mereka bawa toa, nyanyi gitu-gitu. Tapi ada ya nggak semua orang ya yang Iya, bisa hanya beberapa lintas. orang Iya, aja. iya. Oke. Afif salah satunya ini. Oke. Mas Adi, Ya, prediksi skor Mas. prediksi skor. Yang penting timnas bermain seperti biasa ya, no fear. Sudah tidak No ada fear, tidak ada rasa rasa takut. inferior dengan lawan-lawan Pede, yang ya. ada. Cycle Jokel barrier mungkin ada karena ini satu level yang kita belum pernah sentuh sebelumnya di level elit kelompok umur di Asia. Semifinal, Tapi itu ya. bisa diatasi dengan ikut dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong, implementasikan dengan baik di lapangan, Ya. fokus dan menjaga konsentrasi penuh sampai akhir laga. Ya. Akan cukup sulit ini tantangannya. Uzbekistan tim terbaik di kompetisi ini, sangat difavoritkan dan bebannya ada di Finalis mereka. ya.
ini yang menjadi keuntungan bagi pasukan Garuda Muda adalah beban ada di lawan. Dan kita bisa bermain rileks dan tampil seperti laga-laga sebelumnya, dan kita punya keunggulan dengan sudah kalah tadi, tahu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala di pertandingan, ada mid game management yang juga sangat baik dari Sinteyong, sedangkan bagi Uzbekistan mereka belum pernah tertinggal, belum pernah kita gol ke gawang mereka. Ini bisa menjadi kendala bagi mereka dengan reaksi yang salah di laga yang begitu krusial. Kira-kira di angka? Skornya, kita akan menuju perpanjangan waktu. Habis itu kita akan lihat nanti bagaimana kemampuan lagi Idenya dari pasukan Garuda Muda. Perpanjangan waktu ini, kita bisa menahan memang mungkin sampai dengan 2 kali 45, tapi perpanjangan ini. Mas Budi, kalau Mas Budi gimana? Kalau saya melihat Formasi dan skornya ini mungkin? kalau saya nggak khawatir lah ya kalau soal strategi taktik, kayaknya kita perlu percaya pada slogan in STY we trust. Betul. Gitu. In STY we trust. Untuk untuk taktikalnya ya. Tapi saya justru lebih concern ini dalam behind the teamnya ini, manajemen tim nasionalnya ini. STY sudah pernah memimpin Korea Selatan ke Piala Dunia. Dia paham bagaimana mengelola emosi dan kesiapan mental para pemain. Mereka sudah pernah. Kalau ini? Tim nasional kita, PSSI kita belum pernah melangkah sampai ke sejauh ini. Apa yang dipersiapkan oleh PSSI untuk menggawangi para pemain timnas? Seperti kita tahu, misalnya pembatasan medsos dilakukan nggak sama misalnya seharusnya dilakukan ya? Ya, kita kan ini bisa ngelihat ini seluruh Indonesia melakukan nobar bareng, dari kantor pemerintah, swasta sampai rakyat itu melakukan nobar bareng. Kalau kendali sosmed itu tidak diberikan rambu-rambu, jangan sampai para pemain melihat, wah kok kita mendapatkan tekanan begitu besar, sekaligus harapan. Ini kan harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kalau pemain itu yang tidak siap dengan begitu euforianya ini, itu ya harus dilakukan. Tapi kalau sama Nasrullah nggak usah dibatasin lah, ya kan? Sama Nasrullah. Kabirov. Nggak usah dibatasin, ini tuh. Jadi kalau dari Mas Budi berapa nih? Kalau saya melihatnya perpanjangan waktu karena Uzbekistan ini termasuk yang paling konsisten mencetak gol di atas 2 dalam setiap pertandingan, saya memprediksi mungkin skor 3-2. 90 menit selesai. 90 menit selesai. Oke. Artinya tidak perpanjangan waktu. Tidak perpanjangan waktu. Singkat, Bang. Saya banyak dapat video-video itu, tapi memang tidak untuk dipublikasikan ya. Jadi video waktu dia memberikan semangat, bagaimana menahan diri dari medsos itu. Ada beberapa kan yang keluar di medsos, tapi bukan dari saya ya. Yang saya dapat memang nggak saya keluarkan. Paling ada 1-2 ujung gitu ya, karena dan saya kan nggak mau masuk ke dalam tempat mereka, tapi itu dilakukan. Menurut saya dilakukan. Jadi kalau boleh saya ingin mengatakan ini akan ketat. Bahkan menurut saya lebih ketat dari yang kemarin, bayangan saya, karena lagi-lagi Uzbekistan itu adalah tim yang sama-sama bisa membaca. Tapi satu hal juga nih, di samping main lepas dan bebas, mudah-mudahan tidak menyia-nyiakan peluang juga. Karena kita kalau nggak salah dalam catatan saya ada 8 peluang loh ya. Peluang emas ya. Iya. Sia-siakan gitu. Sebuah umpan tumit dari Struts itu. Striker Marcelino Ferdinand. Aduh. Padahal saya rasa kalau tepat saja itu kiper nggak bisa apa-apa sebenarnya. Dan itu juga Kelly Sawyer ada satu, Pratama Arhan ada satu, di samping Struts sendiri. Tapi kan kita nggak bisa tahu masing-masing di lapangan itu kan bukan para pengamat, mereka yang bermain. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ada tetap rasa optimis, tapi menurut saya tetap ini yang paling berat karena dia mampu secara cerdas membaca permainan lawan. Oke, kita nantikan bagaimana permainan Indonesia melawan Uzbekistan. Bismillah, nonton bareng lah kita ya. Terima kasih banyak Bang Ege, Mas Budi, Mas Adi, dan juga Mas Afif tadi. Mas Afif, jaga pita suara Mas. Jangan jangan dihabis-habisin di awal nih. Oke, sehat selalu. Assalamualaikum.